Masya Allah, itu kayaknya video baru tuh soalnya itu di kampung halaman ibu saya tuh di Tasikmalaya. Soalnya saya pernah sholat di sana belum ada tuh. Katanya berarti ditanamnya 18 tahun lalu. Nah, Pertanyaannya kapan Pak? saya Ke sana? tahun 2 tahun lalu saya Oh, 2 pulang ke tahun lalu. sana belum Kan ada. panennya tahun kemarin. Iya makanya. Nah, saya mau nanya nih sama Habib Abdullah nih. Bener juga ya Ustadz Maulana suka bener. Kalau panen sekarang kan nggak mungkin. Lagi Iya. corona. Betul, betul, betul. Itu berarti videonya tahun lalu. Rame-rame. Tapi saya nggak nyangka loh, buah pohon kurma ternyata bisa ini juga ya, bisa panen di Indonesia. Bisa panen Nah, Indonesia, Masya Allah. Habib Abdullah nih ngomongin soal kurma. Betul. Emang bener ya Bib ya, kurma juga merupakan benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah, apakah ada kurma spesifik apa gitu namanya atau memang kurma itu adalah benda surga yang ada di dunia saat ini? Gimana? Silakan Habib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Saya nggak bosen-bosen nih manggil-manggilin jamaah. Mudah-mudahan cepatnya nanti Jamaahnya. bisa kumpul lagi Amin, sama amin, para ya Rabbal Alamin. jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Dan sebelum bahas masalah kurmanya, saya ngelihat itu tumbuhnya di masjid ya. Betul. Di masjid ya. Masjid Agung Tasikmalaya. Ini kayaknya pernah kejadian juga di Masjid Luar Batang. Tumbuh juga di sana. Di masjid juga ya? Di masjid juga. Jadi yang saya lagi perhatikan di video tersebut bahwa masjid ini kan Rasulullah janjikan barang siapa yang membangunkanku masjid ataupun rumahku di dunia ini maka aku akan membangunkannya rumah di surga. Nah ini ada hubungan ternyata. Hubungannya apa? Bahwa biasanya kurma itu tumbuhnya di masjid. Dan subhanallah ini salah satu kebenaran daripada ucapan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang luar biasa. Dan subhanallah mengenai kurma. Nah ini kurma adalah buah yang mana buah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwa termasuk buah yang ada di dalam surga. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan otoritas kepada orang-orang yang beriman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, barang siapa yang takut akan kedudukan Tuhannya maka akan diberi 2 surga, kata Allah subhanahu. Diberi dua surga. Kayak orang-orang yang Ustaz tadi bilang orang kaya, Ustaz. Kalau orang kaya biasanya punya rumah inti, juga punya villa. Villa, Nah itu nanti puncak. orang-orang mudah-mudahan kita semua termasuk daripada Amin, ahli surga. amin, ya Rabbal Nanti Alamin. kita punya rumah juga punya villa. Nah Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan di situ. Fihi ma fakihatu wa nakhlun waruman. Allah tumbuhkan di rumahnya di surga nanti ataupun di villanya nanti ada buah-buahan, ada kurma, juga ada buah delima. Nah ini termasuk daripada buah-buahan surga yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada kurma yang khusus. Nah ini kurma yang mana kita mudah-mudahan ini banyak dikonsumsi saat ini khususnya lagi musim virus, musim racun dan lain sebagainya dikatakan adalah kurma ajwa. Kurma ajwa ini merupakan kurma yang ditanam langsung oleh tangannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diceritakan kalau yang tadi itu ditanamnya berapa tahun? 18 tahun tadi. 18 tahun. Ini pohon kurmanya katanya hampir 14 abad. Masya Allah. Ditanam oleh 14 baginda abad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan katanya masih tumbuh sampai Masih saat hidup ini. sampai sekarang. Masih Dekat berbuah. Masjid Quba katanya. Masya Allah. Dekat Masjid Quba. Dan juga kenapa dinamakan kurma ajwa? Karena dengan nama anak orang yang dicintai oleh Rasulullah yaitu Salman Al-Farisi punya anak namanya Ajwa. Seperti diriwayatkan seperti itu katanya. Akhirnya Rasulullah namakan itu sebagai kurma ajwa. Dan di dalam sabdanya baginda Rasulullah SAW, al-ajwah minal jannah. Ajwa itu merupakan kurma yang dari surga. Dan wahiyya shifaun minasum. Dan fungsinya, manfaatnya itu adalah obat dari segala macam racun. Jadi kalau ada yang keracunan dan lain sebagainya langsung obatin dengan kurma ajwa. Kemudian ada pertanyaan juga tadi. Ini identik apa kurma ajwa aja Beb yang ada di surga? Apa macam-macam ada model kurma yang lainnya? Kalau hemat kita memahami daripada teks Al-Quran, di situ disebutkannya nakhl. Di situ disebutkannya nakhl dengan nakirah, berarti berbagai macam
berbagai macam kurma nantinya bakal Allah Subhanahu wa taala wujudkan di surga, termasuk salah satunya ajwa. Nah, di antaranya juga ketika kami membaca di tafsir, di kitab tafsir Ibn Katsir dan lain sebagainya, bahwa kurma yang ada di surga ini batangnya dari zamrud hijau katanya. Terus lagi waraknya, dia punya daunnya itu dari zahab ahmar, dari emas yang warna merah. Gimana tuh, saya bingung bayangin. Waduh, kita ngebayangin aja udah makin terkagum-kagum Mas ya. yang murni banget. Iya, Masya Allah. Karena merah kak. Iya ya. Kuning yang kemerah-merahan. Naam, kuning yang warna Masya Allah, saya jadi penasaran banget nih. Sama nih kayak jamaah yang ada di rumah juga nih. Banyak banget yang penasaran, sampai-sampai nih media sosial kita udah penuh banget sama pertanyaan nih. Salah satunya ada pertanyaan dari Hana Lufih. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya nih, bener nggak sih batu makom Ibrahim yang sekarang ada di dekat Ka'bah itu batunya berasal dari surga? Dan katanya dulu terlihat sekali kalau misalnya bekas-bekas jari Nabi Ibrahim. Tapi kenapa ya kok sekarang nggak kelihatan bekas jarinya ya Ustadz? Hanya kelihatan tapaknya saja. Oh iya.